Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP IT Majma'ul Baroin, dan yang saya hormati Bapak Sobarudin SPD selaku guru pembimbing. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu pidato berjudul Kejadian G30 SPKI sebagai tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja mari kita bahas apa itu G30 SPKI. Adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1965 di saat pemerintahan Orde Lama atau Soekarno. Gerakan ini adalah gerakan yang bertujuan untuk mengkudeta pemerintahan yang tidak pro-komunis, karena pada tahun tersebut komunis gencar mengkreasikan pemerintahan dengan ideologi komunis. Sekedar informasi, negara yang menganut sistem komunis memiliki aturan-aturan yang dinilai tidak cocok untuk negara Indonesia, seperti melarang warganya untuk memeluk agama. Partai Komunis melarang agama karena dinilai bisa merusak kehidupan perorangan lewat ibadah dan pemikiran agamanya. Kembali ke topik. G30 SPKI didatangi oleh dua orang, yakni Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit dan Letnan Kolonel Untung atau Letkol Untung. Mereka yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Dampak atas kejadian G30 SPKI adalah hilangnya 7 nyawa jenderal-jenderal besar Indonesia seperti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal S. Parman, Jenderal R. Suprapto, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Jenderal M.T. Haryono, dan Jenderal Katsamo Darmakusumo. Ketujuh jenderal itu awalnya dibawa paksa atau diculik di kediamannya masing-masing oleh anggota PKI yang menyamar sebagai pasukan Cakrawirawa atau pegawai presiden. Ketujuh jenderal tadi ada yang ditembak langsung di rumahnya dan ada juga yang dibawa ke lubang buaya untuk dieksekusi. Mirisnya, para jenderal yang masih hidup di lubang buaya, mereka bukan hanya ditembak, tapi juga disiksa menggunakan senjata palu, arit, dan silet. Setelah dipastikan meninggal ketujuh jenderal tadi, dengan sadisnya dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah lubang buaya yang tidak jauh berada di dekat rumah eksekusi. Lantas setelah kejadian tersebut, banyak berita-berita nasional dan internasional yang mengabarkannya. Pemerintah pun langsung turun tangan dengan membuat pasukan khusus untuk mencari keberadaan ketujuh jenderal tersebut. Namun 2 minggu telah berlalu, pasukan yang diketahui Jenderal Soeharto itu tidak menemukan apa-apa. Setelah hari kedua minggu, barulah salah satu polisi yang kabur pada saat akan dieksekusi pada malam penculikan jenderal berhasil melarikan diri dan selamat. Polisi itu menyaksikan semua kejadian yang dibuat oleh PKI pada 7 jenderal, termasuk di mana dewan jenderal itu dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya pasukan evakuasi itu bisa menemukan jasad para jenderal di sebuah sumur tua yang ditutupi oleh pohon pisang muda. Setelah kejadian 30 September 1965 terjadi, pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal Soekarno membabat habis anggota PKI dari seluruh Indonesia sampai ke akar-akarnya. Bahkan pada saat itu menggunakan logo PKI saja sudah bisa masuk penjara karena kejadian G30 SPKI ini. Nah, itu adalah sejarah singkat tentang kejadian gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau disebut G30 SPKI. Saya Muhammad Raga Anggara pamit undur diri. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.